Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beatrice Aziza Ulia dengan NIM 125240047. Perkenalkan, nama saya Duta Pandu Alatar dengan NIM 125240093. Di sini kami akan menjelaskan fitur-fitur Revit dan kami akan membagi tugas. Saya akan menjelaskan fitur arsitektur, properties, dan project browser. Sedangkan saya bagian structure, insert, dan meshing insight. Oke, kita lanjut ke bagian arsitektur. Tapi sebelum itu, kita ke elevation bebas mau yang east, north, south, or west. Kita pilih aja, klik salah satu. Nah, di sini terlihat ketinggian levelnya antara level 1 dan level 2 itu 4000. Kita bisa custom ini mau tingginya berapa aja dan kita bisa copy juga buat level 3 sama aja misalkan 4000 juga. Kita oke. Di sini untuk menentukan ketinggian level 1, lantai 1 dan lantai 2. Kita lanjut ke bagian arsitektur lagi. Sebelum itu kita ke level 1 lagi, ke arsitektur, kita ke wall arsitektural. Di sini kita bisa kotak aja, bebas, sesuai ukuran yang kita mau. Ya. Di sini juga kita bisa edit type. Ini udah yang saya edit type sebelumnya. Di sini bagian edit dan di sini ada tengah-tengahnya ada brick terus dilapisi oleh konkrit semen. Nah, di sini kalau mau nambahin yang lain kita bisa insert dan pilih. Di sini kita klik ada titik 3 tadi sesuai yang kita mau juga. Oke. Ini delete aja. Oke. Lanjut kita ke bagian door, sama aja kayak yang kita taruh di mana aja bebas. Misalkan taruh sini. Lanjut ke bagian window. Sama ya window dan door. Kayak wall bisa kita edit juga. Lanjut terus kita ke floor. Kita pilih yang ini untuk ngeblok semuanya. Floor dari sini terus ke sini. Oke. Jangan lupa pencet ini. Terus kita lihat di bagian 3D-nya. 3D-nya bagian sini ya. Pencet ini. Kita lihat 3D-nya. Buat tampilan kayak gini kita bisa pencet bagian sini. Di bagian visual. Bisa kita buat realistik dan yang lain-lain. Oke. Lanjut. Setelah itu kita ke ceiling. Dan jangan lupa ke level 1. Nah, ceiling itu kita ubah ya. Kita pencet di bagian sini, project browser di level 1, di ceiling plans. Kita tekan aja. Terus kita pencet lagi ceilingnya. Terus langsung kita blok. Udah. Kita lihat di 3D-nya. Ada ya. Ceiling. Oke, kita lanjut langsung ke roof. Ini roof kita ke level 1 dulu ya. Oh, ini roofnya kan ini di lantai 3. Ini kan paling tinggi di level 3 kan. Nah, kita pencet yang level 3 untuk roofnya. Oke, kita okein. Kita ke level 1 lagi untuk melihat. Terus kita pilih yang ini. Kita garisnya ya. Sampai sini. Oke. Kita pencet ini. Lihat 3D-nya. Oke, ada. Roof juga bisa kita edit ya, kayak wall tadi. Lanjut kita ke komponen. Kita ke level 1. Ini buat nempatin barang-barang bebas di mana aja. Kita taruh di luar. Misalkan taruh sini. Nah, kita lihat di 3D. Nah, ini buat naruh barang-barang aja. Oke, kita lanjut ke bagian ini. Curtain grid. Nah, untuk buat yang bagian sini, kita harus buat ini lagi, wall lagi bebas. Oke. Misalkan kita taruh sini. Misalkan kayak gini. Sorry. Nah, terus kita lanjut ke bagian sini, curtain wall. Oke. Nah, lanjut kita ke ke 3D-nya kita lihat dulu. Nah, ini di kaca, sorry. Nah, ini ada kaca. Nah, kita buat nge-grid ya di sini. Nge-grid kacanya sesuai yang kita mau. Di 3D, kita bebas saya taruh sini.
Di sini kita pilih ya, kita bebas mana, misalkan yang ini buat nge sorry, taruh sini. Ini juga, ini juga, ini juga. Nih. Nah, ini kan masih vertikal, kita juga bisa buat yang horizontal. Kita pilih aja, bebas di mana aja. Ini misalkan, nah kemudian ini buat mempertebal. Jadi kita udah edit juga ininya, tipenya bebas yang kita mau, dan ukuran yang kita mau. Oke, kita lanjut ke railing. Ini railing kayak railing aja, tapi tanpa ada lantai gitu. Kita kalau satu, kita kayak ini, kita lihat di 3D-nya. Ini ada railingnya. Oke. Kita ke rem terus bagian ini, titik yang ini, kita garis lurus sini. Terus kita lihat di 3D-nya. Nah, ini rem dia mirip tangga tapi yang melandai dan nggak ada anak tangganya. Lanjut kita ke stand. Kita coba kita lihat di level 1 aja, di mana bebas ukuran berapa aja, kita okein. Nah, kita lihat di 3D-nya. Beda kan rem sama tangga biasa. Ini rem dia sebenarnya landai, bukan bukan flat dan datar, itu dia landai. Nih, seperti ini. Yang seperti di rumah-rumah sakit untuk kursi roda. Oke, lanjut kita ke ini. Di sini kita bisa ketik teks apa aja, misalnya kita tulis rumah atau tangga gitu ya. Rumah misal. Oke, terus kita kalau satu aja buat lihat. Nah, kita taruh sini. Terus kita lihat dia tuh dia. Ada. Terus lanjut ke model lain. Model lain ini garis biasa aja. Contoh misalkan ini, tapi dia yang datar gitu. Tidak 3D. Nah, kalau misalkan level 1 seperti ini. Lanjut kita ke model grup. Lanjut kita ke model grup, kita create grup. Misalkan grup oke ya, grup 1 misalkan. Terus kita ke level 1. Nah, kita pencet yang add ini. Misalkan ini, kita tambahin meja-meja ini. Nah, terus kita oke. Nah, pas kita bisa copy ini. Nah, taruh lagi. Langsung ikut semuanya, jadi empat-empatnya ikut gitu. Lihat 3D-nya ada. Oke. Oke, lanjut kita ke bagian room separator ini. Kita ke 3D. Ini kita bisa ngebagi ruangan ini jadi 2. Oke, terus kita ke bagian room. Ini buat namain roomnya. Misalkan ini, kita klik aja. Nah, oke. Nah, room 1 dan room 2. Ada selanjutnya kita ke grid. Nah, ini buat nge-grid ini ya. Peruangannya. Ini juga. Namain. Kita juga bisa yang horizontalnya. Misalkan ke sini. Sini juga. Oke. Lihat 3D-nya. Seperti ini. Oke, cukup yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sini saya lanjutin ngejelasin bagian structure, insert, dan meshing site. Pertama ke insert. Yang pertama kita akan ke grid dulu, kayak biasa. Oh, ini udah dibikin gridnya. Kita bagian pertama ke kolom. Kolom ini di bagian properties kita bisa custom juga kayak biasanya. Atau mau di duplicate dan di load juga bisa. Kalau sini contohnya saya ngambil di bagian US. Terus bagian kolom. Saya mau ambil yang rectangle biasanya. Kalau kalian mau mendesain sesuai dengan kebutuhan, bentukannya kayak kolom biasa. Kalau di 3D itu kayak gini. Oke, lanjut. Terus ada beam ini balok. Biasanya taruh di bawah pondasi, bagian pondasi. Biasanya sejajar dengan grid.
Kalau bentukannya di 3D itu kira-kira seperti ini, memanjang. Lanjut ke ada wall. Di sini wall ini wall struktural, beda dengan yang wall biasa, yang arsitektural. Bedanya apa? Karena kalau di sini struktural wallnya itu berada di bagian bawah, di bawah struktural. Biasanya dibikin untuk bagian tembok, untuk area basement ataupun buat tanah. Lanjut ke bagian floor. Floor ini floor versi struktural, nggak jauh beda dengan yang arsitektural. Lanjut sini ada truss. Truss ini adalah ke kuda-kuda bagian atap ya. Kalau kita lihat belakang kayak gini, kuda-kuda baja ringan. Lanjut ke brace. Brace ini kayak bagian untuk menahan antara dinding dengan kolom agar tidak roboh. Di sini biasanya kolom, di sini ada dinding. Jadi mereka di tengah-tengah itu agar tidak roboh dinding dan kolom untuk menahan beban. Lanjut di sini ada beam system. Beam system ini gunakan untuk membuat beam, tapi sekali banyak langsung munculin banyak beam dengan bisa perhitungan juga. Lanjut di sini ada isolated. Isolated ini biasanya digunakan untuk bikin fondasi ya, fondasi di bawah. Terus bisa ditimpa dengan kolom yang biasa kita lihat di kayak gini kira-kira. Oke, lanjut kita bagian ke slab. Slab ini bahasa lainnya itu ada plat lantai, biasa untuk kerja, plat lantai kerja di bawah. Di atasnya fondasi, baru yang biasa kita untuk menginjak kaki di rumah atau di bangunan. Oke, kita lanjut ke bagian komponen. Komponen sini nggak jauh beda dengan yang ada di arsitektural, digunakan untuk buat furnitur ataupun kebutuhan lainnya yang bisa kalian cari di bagian lot. Kalian bisa browse sendiri. Ada banyak di sini yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Di sini ada model teks, nggak jauh beda. Kita bisa ngetik apa aja di sini. Misalnya saya mau ngetik di sini. Sini ada line untuk bikin garis-garis. Lanjut di sini ada model group, nggak jauh beda sama yang jelasin teman saya tadi untuk bikin grup. Kalau saya mau nge-add bagian ini mereka yang jadi satu grup, mereka jadi satu grup. Saya coba CO copy, maka jadi ada dua. Oke, kita lanjutin ke bagian tab insert. Tab insert nih tab yang dimana kita bisa memasukkan berbagai file dari luar Revit ke dalam Revit, mulai dari file CAD, file Revit sendiri. Kita bisa nggak import juga, bisa juga PDF. Misalnya coba contoh bagian PDF. Saya mau import PDF. Saya coba ngambil gambar PDF di sini. Muncul sebuah di sini ya PDF-nya. So, kalian bisa juga menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang mau masukin file Revit, DWF atau dan lain-lain. Di sini ada load family. Load family ini yang tadi kita bisa nge-import ke bagian-bagian yang dirasa kita kurang fiturnya di Revit. Misalnya saya mau ngambil suatu contoh di sini, window, kita okein. Bagian arsitektur kita ambil windownya sudah muncul ke sini. Jadi teman-teman bisa masukin item-item yang item-item yang dirasa teman-teman butuh. Lanjut di sini ada load Autodesk Family, ini lebih lengkapnya lagi. Ini berisi furnitur atau barang-barang, item-item yang tidak ada di dalam Revit. Kita bisa masukin, caranya nggak jauh beda sama yang load family tadi. Kita klik ini, kita load, nanti dia akan nge-load. Ini ya bagian kolom, jadi saya akan klik bagian kolom nanti. Kita lanjut yang terakhir, fitur terakhir itu ada Meshing Inside. Meshing Inside ini adalah sebuah fitur yang dimana kita bisa bikin suatu gubahan bangunan yang kita bisa jadikan itu ada dinding, ada kaca, ada lantai. Saya contohin di sini ada mesh in place. Kita mesh 1. Di sini saya mau bikin coba sebuah kotak. Terus ininya saya mau bikin dia jadi solid, ya jadi solid, bagiannya solid. Sini kita bisa custom juga. Di bagian sini kita mau kita geserin atau mau kita giniin,
bisa juga. Saya finishin dulu. Saya mau panjangin dikit ininya, jadi agak miring gini misalnya. Terus saya mau bikin sebuah masa ini ada lantai, ada segala macamnya di dalamnya. Kita klik ini, kita ngambil mesh floor, kita add semuanya, centang semua. Maka di dalam udah ada lantai. Supaya ada lantainya, kita ambil ke meshing inside, kita ambil ke floor, klik floornya, klik floor yang kita inginkan, habis itu kita create floor, dia udah ada sebuah tebelnya. Terus lanjut ke kalau mau bikin dinding, kita ambil ke wall. Dari wall kita klik bagian wallnya. Sini kita bisa custom juga mau yang mana sesuai dengan kebutuhan. Kita klik wallnya. Nah kalau mau kaca, kita bisa ngambil ke bagian curtain system. Curtain system kita klik bagian sini, kita klik bagian yang kita mau ini. Terus kita bagian create system, maka dia akan jadi kaca. Dan yang terakhir roof, ini buat atapnya yang di atas, bagian bidang di atas. Ini kita bisa custom juga, bisa kita create roof. Maka kita bisa bereksperimen bikin sebuah masa bangunan. Fitur ini bisa membantu kepada anak-anak ars ya, biar untuk tidak mengeluarkan duit sepersen pun buat bereksperimen bikin gubahan masa. Itu sih paling kegunaan di fitur meshing inside kali ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.